Gila, ini jauh lebih gede dari apa yang gue bayangin. Karena macet banget jadi harus buru-buru naik. Literally gue bisa tinggal di sini deh kayaknya. Sayonara. Sayonara. Bye. Hai guys, selamat datang di videonya Dira Natania. Dan sekarang kita sudah ada di Kaido. Ini ada museum terbesar yang ada di dunia sekarang guys. Di depan hotel kita persis. Tada, di ujung sana kelihatan gak sih ada piramidnya. Akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun tiba. Kita bisa melihat piramid dengan mata kepala kita sendiri. Dan tadi pagi kita udah sarapan, posisinya tuh kayak di outdoor gitu. Dan bisa sarapan sambil ngeliatin piramid. Oh my god. Cuma karena sekarang lagi musim winter ya sebenarnya di sini, jadi agak dingin kalau di luar. Jadi kita makan di dalam sih tadi. Oke, sekarang kita mau ke piramid. So let's go. Let's go. Yoisho. Good morning. Good morning. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Yeah, perfect. Perfect Japanese. Dira. Okay, nice to meet you so much. I can speak Japanese. I just only speak English. Good with you? It's okay. Okay. So I will introduce myself. My name is Hend, H-E-N-D. I'm graduate faculty of archaeology, Egyptology department. So you have kind archaeologist, Egyptologist with you. The Great Gate. Hieroglyphic. The Great Gate. And this is the new one. And this is hieroglyphic, the old and the ancient Egyptian language. Hieroglyphic. I'm going to show you later your name house looks like in this. Oh, I wanna know. Yeah. Oh, welcome to the Pyramid of Giza. Built for eternity. 強いね。 風が強い。寒い。 Ini katanya baru direnovasi guys. Dulu tuh mobil bisa sampai ke dekat piramid, tapi sekarang udah nggak bisa. Ishoni sashin toru? Si Padok, dia kan selalu foto di ini nih, di UNESCO ini. World Heritage. Yeay. Hai, seno. Jadi sebelum kita masuk ke area piramidanya, di sini tuh ada satu ruangan dulu untuk menjelaskan tentang seluruh kompleks ini. Di sini dijelaskan kalau ada 3 piramida utama, yaitu piramida Khufu, Khafre, dan Menkaure. Dan ada juga penjelasan tentang bagaimana piramida dibangun, terus kayak artefak-artefak lain yang berkaitan dengan piramida. Di sekitaran piramidanya juga katanya ada kuil pemakaman, jalan prosesi, makam para bangsawan, dan lain-lain. Oke, sekarang yuk kita naik bus untuk lebih dekat lagi ke piramidanya. Oh my god. Gila, ini jauh lebih gede dari apa yang gue bayangin. Jadi ada 3 piramid besar di sini dan beberapa piramid kecil, dan kita akan masuk ke salah satu piramid yang kecil di sini. Katanya sih ini untuk latihan. Kalau misalnya di sini oke, fine, bisa ke piramid yang besar. Wow. Oke. Katanya orang Mesir kuno itu sengaja bikin pintunya tuh kecil kayak gini supaya respect kepada dewa. Jadi pas lagi jalan kan harus nunduk kan. Gue posisinya jongkok ya. One moment. Aduh, ini agak fobia sih gue. Ada toy kana? ちょっと遠いかも。まずはピアノチョコレート。はい。 Toy kana? これは取ってくれ。あ、着いたかも、そこで。そこで着いたわ。Sempit, panas banget. 暑いね。Karena macet banget jadi harus buru-buru naik. Oke, sekarang kita bisa pegang batu piramidnya guys. Gila, ini batunya gede-gede banget loh per batunya.
Kayak nggak masuk akal, ini gede banget. Bisa nggak kalian bandingin ukuran manusianya sama ukuran batunya? Gede banget. Bayangin deh guys, satu blok batu kecil nih yang ada tapi satu bloknya dia kan terbuat dari banyak blok kan. Satu bloknya tuh beratnya 2,5 ton. Tapi ada yang paling berat tuh 80 ton katanya, bayangin. Terus ini satu piramida Khufu yang paling besar itu tercipta dari 2,3 juta blok batu. Jadi total berat satu piramida ini tuh bisa sampai 60 juta ton. Nih kalau dari dekat satu blok batunya segede gini guys. Ini masih yang blok kecil ya, yang di atas tuh lebih gede-gede gitu bloknya. Tangan gue segini, satu blok batunya segini, bayangin. Dan tadi tour guide kita juga bilang ini tuh salah satu menjadi keajaiban dunia karena kayak teknologi manapun tuh nggak bisa membuat sesuatu yang se-precise ini. Karena piramida ini kan ada 4 sisi, 4 sisinya itu semua menghadap mata angin yang berbeda dengan precise gitu. Tapi ternyata ada 4 alasan kenapa orang-orang tuh semakin kesini semakin berpikir kalau ini semua tuh bukan hasil perbudakan gitu. Yang paling pertama adalah orang zaman dulu itu memandang dewa, memandang Firaun itu sebagai sosok yang begitu luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi membangun sebuah atau rumah Maraniwa atau Mara Firaun itu sesuatu yang sangat honorable gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang tuh seperti membangun gereja, membangun masjid, membangun tempat-tempat yang sakral, itu kan sangat-sangat istimewa di hati kita ya kan. Kedua, zaman dulu nih waktu piramida dibangun, dalam 1 tahun Mesir ini ada masa banjir selama 3 bulan. Jadi banjirnya tuh terus-terusan selama 3 bulan guys. Para farmer, pekerja-pekerja biasa itu tuh jadi nggak bisa kerja karena banjir ini kan, jadi terhambat kehidupannya. Tapi kalau piramida ini, cara bangunnya ini saat banjir guys. Ini kan batu berat banget ya, kayak yang tadi gue udah bilang. Jadi caranya adalah mereka tuh bangun sebuah boat ya, atau sebuah perahu-perahu kecil ya, untuk memuat batu-batu yang sangat-sangat berat dari arah Aswan, karena di situ kayak semacam pusatnya batu lah, dan Aswan itu ke sini jaraknya tuh ribuan kilometer. Jadi caranya adalah mereka memuat batu-batu ini ke dalam boat atau ke perahu, dan ketika banjir itu tiba, nanti kan boatnya jadi naik tuh di bawah air, dan mereka arahkan ke arah piramida ini, baru deh disusun satu persatu. Jadi berkat ada banjir itu, piramida ini tuh bisa dibangun. Jadi balik lagi, ketika masa banjir 3 bulan itu, semua orang nggak punya kerjaan. Ini gimana pemasukan dan lain-lain. Akhirnya Firaun pada zaman itu memutuskan untuk, ayo bangun piramid aja, gue gaji gitu loh guys. Alasan yang ketiga adalah, ini kan piramida adalah seperti makam atau rumah terakhir bagi Firaun yang juga simbol dewa gitu ya. Pokoknya ini semacam tempat yang sangat sakral lah untuk Mesir kuno. Dan di sekitaran sini itu ditemukan banyak banget makam-makam kecil. Dan makam-makam kecil itu diperkirakan adalah makam-makam para pekerja piramida pada zaman dahulu. Firaun pada zaman itu tuh seperti memberikan respect kepada para pekerjanya. Terima kasih nih udah membangun piramida ini. Dan mereka digaji dengan baik, diberi makan dengan baik. Mereka juga dimakamkan dengan baik di sekitaran rumah dewa mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat honorable bagi mereka ya kan. Terus alasan yang terakhir adalah ini baru aja ditemukan sekitar 10-15 tahunan lalu, sebuah papirus atau sebuah kertas zaman Mesir kuno yang menuliskan jurnal pembangunan dari piramid. Jadi tertulis setiap hari mereka tuh melakukan apa aja, hari sekian bangun berapa blok, kayak gitu tuh tertulis jelas guys. Jadi kerjanya tuh sistemnya rapi. Nah dari semua alasan-alasan ini makanya mungkin bisa kita simpulkan kalau zaman dulu pembangunan piramida ini tidak memakai sistem perbudakan. Padok lagi ada di dalam piramid. Kira-kira kayak gimana dia keluar-keluar? Soalnya katanya sempit banget dan panas banget guys di dalam. Untuk masuk ada ekstra tiket lagi, harus bayar 1.500 Egyptian pound, jadi sekitar hampir 500.000 lah. Wah, dia udah keluar guys. Sebenarnya nggak tahu sih di dalam boleh video atau enggak, video foto atau enggak. Oke, kita jemput. Hai, otsukare sama deshita. Dou deshita ka? そんなに疲れなかった。Oh, hontou ni? うん。
や、すごい。なんか、すごかった。Sugata. でも残念なのが、 Jadi di sini Padok tuh cerita kalau di dalam benar-benar luar biasa keren banget dan dia senang banget karena mimpinya akhirnya tercapai untuk masuk ke dalam piramida. Dan dia jelasin di awal koridornya tuh yang panjang dan sempit banget. Kemudian di tengah-tengah koridornya masih sempit tapi atapnya tuh berubah jadi tinggi guys. Kemudian baru ada ruangan untuk makamnya. Nah, karena piramida ini tuh dibangun pada masa Mesir kuno yang paling awal, jadi budayanya tuh berbeda guys dari makam-makam lain yang udah kita kunjungi, terutama di Valley of the Kings. Karena di sana kan banyak banget ya ukiran hieroglif, sedangkan kalau di piramida tuh memang tidak ada. Ini parah banget. Parah. Ontak. Thank you. Wah. With your both hands. Go up. Yeah. Kneel back when you go up. Kneel back. 持つこれ持つ Sekarang gilirannya Padok. Ternyata tidak semengerikan yang gue pikirkan. Lebih mengerikan naik gajah. Dulu gajah ngeri banget. Okay, see you tomorrow. Tomorrow. Dan ada piramid di belakang kita. Wuhuu. Sayonara. さよなら。 Bye. And finally, museum satu peradaban terbesar di dunia guys, Grand Egyptian Museum. Oh my god. Masuk-masuk kita langsung disambut sama patungnya Firaun Ramses kedua setinggi 11 meter. Dan kalian bisa lihat ini tuh rame banget museumnya ya guys. Karena ini adalah museum arkeologi terbesar di dunia yang didedikasikan untuk satu peradaban yaitu Mesir kuno. Jadi artefak di sini tuh jumlahnya nggak main-main guys. Ada 100.000 lebih artefak. Mulai dari artefak di periode Mesir kuno paling awal yaitu sekitar 5.000 tahunan yang lalu sampai yang paling baru sekitar 2.000-an tahun yang lalu tuh semuanya ada guys di sini. Nah, fun fact-nya pembangunan museum ini tuh makan waktu sekitar 20 tahun dan luasnya sekitar 500.000 meter persegi. Dan karena ini posisinya tuh sebelahan dengan piramida, jadi dari dalam museumnya kita bisa melihat langsung ke piramida Giza yang tadi kita udah kunjungi. Literally gue bisa tinggal di sini deh kayaknya. Gue kayaknya harus stay di sini at least 3 hari sih. Ini banyak banget, gede banget, lengkap banget dan semuanya tuh menarik-menarik gitu loh. Finally guys, akhirnya kita bisa masuk ke sectionnya Tutankhamun. Kalau misalnya kalian ingat, gue udah ke Valley of the Kings dan kita mengunjungi makamnya Tutankhamun. Di situ gue bilang kalau ada penemuan 5.000 lebih harta di makamnya Tutankhamun. Dan inilah semuanya harta yang ditemukan di makamnya Tutankhamun tersebut. Semua yang kalian lihat di sini tuh ada di dalam satu makam yang kecil itu. Penemuannya tuh berupa furniture sampai ada bahan makanan juga. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup
hidup ya, karena Mesir kuno itu percaya kalau Firaunnya meninggal, nanti mereka akan bangkit lagi dan membutuhkan barang-barangnya lagi, makanya disimpan semua di dalam makamnya. Salah satu hal yang paling menarik dari makamnya Tutankhamun adalah peti matinya yang berlapis-lapis. Jadi jasadnya Tutankhamun itu nggak hanya dimasukkan dalam satu peti, tapi berlapis-lapis kayak boneka Matryoshka dari Rusia gitu loh. Mulai dari yang paling luar, 4 peti mati pertama itu besar banget dan ini terbuat dari kayu yang berlapis emas. Terus kalau dilihat detailnya, itu semuanya diukir dengan hieroglif guys. Yang kalau dibaca itu isinya adalah doa atau manual untuk cara melewati siklus kematian bagi rohnya Tutankhamun. Setelah 4 peti mati besar yang berbentuk kotak, sekarang dilanjutkan lagi dengan peti mati berbentuk Tutankhamun. Semuanya berlapis emas dan dibuat tanpa mesin modern sama sekali 3000-an tahun yang lalu. Dan inilah peti terakhirnya yang terbuat dari 110 kg emas murni. Semuanya dari emas murni guys. Dan ketika peti mati ini dibuka, ditemukanlah muminya Tutankhamun memakai topeng ala Mesir yang masih kita kenal sampai sekarang dan malah menjadi simbol Firaun hingga saat ini. Akhirnya berakhir sudah perjalanan gue dan Padok di Mesir guys. Dan di perjalanan ini tuh kita merasa kayak tempat yang selama ini kita lihat cuma di buku sejarah ada di depan mata kita. Dan kita tuh kayak terkagum-kagum banget. Bener-bener ya, kalau berdiri di depan sejarah yang usianya tuh ribuan tahun, kita sebagai manusia tuh rasanya kecil banget. Dan semakin merasa kalau ternyata hidup manusia tuh sangat singkat ya. Perjalanan dengan tema Mesir kuno kali ini tuh menginspirasi kita untuk lebih loyal kepada iman yang kita percaya, seperti masyarakat Mesir kuno loyal banget pada Firaun dan dewa-dewanya, mengajarkan kita juga untuk lebih menghargai sejarah dan budaya, dan pastinya mengingatkan kita kalau apa yang kita tinggalkan dalam hidup ini tuh jauh lebih penting daripada apa yang kita miliki saat ini. Karena pada akhirnya waktu akan terus berjalan, fisik kita bisa hilang, tapi makna dari hidup kita itu yang akan tinggal sama anak cucu kita. Dan finally, thank you so much ya teman-teman udah nemenin perjalanan kita selama di Mesir, dan sampai jumpa di Jepang lagi nanti. Bye!